Bagiku, masa remaja adalah waktu di mana manusia memiliki potensi untuk maju, berkembang, dan sukses. Sayangnya, banyak remaja zaman sekarang yang berkat kelebihannya justru melakukan kegiatan yang destruktif dan tidak membangun. Padahal, sebagai manusia, remaja telah diberikan karunia berupa logika dan kemampuan serta talenta untuk menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Namaku Eko Ramaditya Adikara. Orang-orang biasa memanggilku Rama. Aku lahir sebagai seorang tunanetra. Sejak lahir aku sudah tidak melihat cahaya. Tentu saja ini adalah hal yang menakutkan bagi sebagian besar orang, karena tentu saja kehilangan indera penglihatan membuat orang sepertiku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi berkat dukungan kedua orang tua serta keluarga dan tentu saja rahmat dari Tuhan, aku berani menghadapi hidup ini dan mampu menjalani berbagai macam profesi yang umumnya dikerjakan oleh orang yang melihat. Menjalani profesi dalam kondisi tunanetra memang bukanlah hal yang mudah. Namun aku percaya dengan bantuan kedua orang tua, dukungan keluarga, serta pertolongan dari teman-teman, aku pasti bisa menjalani berbagai profesi yang biasa dijalankan oleh orang yang melihat matanya. Untuk menjalankan profesi sebagai seorang jurnalis, aku mengandalkan peralatan yang bisa bersuara. Jadi, komputerku, laptopku, dan juga perangkat genggamku semuanya dipasang aplikasi pembaca layar yang mampu mengubah teks menjadi suara. Lewat cara itulah aku dapat menulis berita, menaikkannya di internet sehingga banyak orang dapat membacanya, dan tentu saja itu bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Period. Com. N. Com. Period. Com. N. Com. Period. A. N. Mighty text. My I. Unlawful access. My I. 8.0. 6.6. App. 4.4. USB storage app. 0. Data. 2.1. Show USB storage. 330. Network location. 330. No. Profesi yang lain lagi adalah menjadi seorang dosen. Hal ini boleh dibilang adalah rekreasi jiwa untukku. Kenapa? Karena lagi-lagi aku harus berhadapan dengan remaja, yang mana remaja adalah sumber semangatku. Mereka penuh gairah, mereka punya cita-cita yang tinggi, dan semua itu sama halnya dengan apa yang aku rasakan. Jadi, berbagi ilmu dengan mereka sama seperti berbagi kebahagiaan. Dan aku selalu berharap bahwa apa yang aku lakukan ini bisa membantu rekan-rekan remaja untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Namun, dari berbagai profesi yang paling kusukai, saat ini aku sangat menikmati profesiku sebagai seorang pembicara yang berkeliling dari sekolah, perusahaan, kampus, dan berbagai tempat di Indonesia. Hal ini membuat aku bisa belajar banyak, memperoleh pengalaman baru, serta mendapatkan hal-hal yang mungkin belum pernah kutemui sebelumnya. Halo, nama saya Lia dari kampus LP3I. Saya salah satu mahasiswa dari Karama. Kesan selama saya diajarin Karama itu kesan yang menyenangkan, karena Karama itu mengajar dengan sangat fleksibel, jadi kita bisa cepat menangkap apa yang dia terangkan. Kesannya sih buat Karama terus ngajar kita, soalnya kita sangat suka banget diajar Karama. Dan ini adalah salah satu bagian dari misiku, yaitu memberi untuk sesama. Karena selama ini orang berkebutuhan khusus seperti aku biasanya selalu dibantu. Namun kali ini aku ingin membuktikan bahwa Tuhan menciptakan aku juga punya maksud. Tentu saja dalam berbagai kekuranganku ini ada hal yang bisa aku berikan.
bisa aku kontribusikan. Dan berbagai profesi serta segala hal yang aku jalankan adalah sebagai bentuk terima kasihku kepada Tuhan, agar aku bisa membuktikan kepada semua orang bahwa ciptaan Tuhan adalah sama, mendapatkan tugas yang juga sama, apapun kelebihan dan kekurangannya, tetap sama, harus memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. He never give up. Okay, full of spirit, and always laugh and smile. That's the point. And I'm really happy to be his friend. And he respect anybody. Okay, even that someone's hurt him, but he is never angry. Okay, he is humble, low profile. Okay, humble and low profile. He's very kind. Alasan kenapa kita memilih Mas Rama sebagai salah satu dosen di LP3I, kita memfokuskan mahasiswa untuk ditempatkan kerja, untuk siap kerja. Sementara kita melihat Mas Rama itu dia punya satu kelebihan, di mana beliau bisa memotivasi mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja untuk siap secara mental, terus secara kemampuan. Dan beliau di sini sebagai salah satu dosen di mata kuliah Personality Development. Harapanku untuk remaja Indonesia, tetaplah jadi remaja yang unggul, baik itu secara mental maupun secara fisik. Jadilah remaja yang mampu membanggakan Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. There is nothing impossible. Kalau kita percaya, kita bisa melakukan apapun yang terbaik, asalkan kita yakin bahwa bersama Tuhan, bersama orang tua, dan bersama teman-teman, kita mampu menjadi yang terbaik. Memang dalam perjuangannya pasti sulit, banyak keterbatasan, banyak rintangan yang menghalangi, tapi tetap percaya dan yakin, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Dan selalu ingat bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu media yang paling penting buat kita. Bukan berarti kami orang tua yang terbaik, tidak. Tapi mungkin dengan kejadian Rama seperti ini ya, sampai launching bukunya dia, saya ini sebagai orang tua tadinya tidak berpikiran sampai sejauh itu. Hanya saya mencoba mendampingi Rama total bagaimana dia sekolahnya, sementara ibunya secara support moral ya, karena ibunya juga bekerja, saya bekerja, tapi karena ibunya di swasta sehingga susah untuk mendampingi Rama. Kan saya pegawai negeri, lebih banyak. Jadi bagi kami adalah sama-sama menghandle sesuatu yang Tuhan berikan di depan kita itu. Jadi tidak pernah putus asa, asal Mas Ramanya bisa fine di mana dia berada, kita support aja. Itu yang terbaik. Bagi anak-anak remaja ya tentunya tidak putus asa satu ya. Terus melihat ke depan, yang utama ada dari lingkungan rumah tangga. Itu adalah sekolah yang utama sebenarnya yang pertama yang saya tanamkan kepada kedua anak saya ya, khususnya yang saya dididik oleh Tuhan, mata jasad yang buta tapi mata hati yang Tuhan berikan luar biasa. Halo, nama saya Isya. Saya istri dari Mas Ramaditya, biasa dipanggil Mas Rama. Jadi kesan dan kesan saya setelah saya menjadi istri beliau gitu ya, penuh suka duka sih di sini ya, banyak sukanya. Jadi kita sama-sama saling mengerti satu sama lain, belajar mengerti di sana karakternya, perbedaannya gitu. Terus saya menemukan seseorang yang menyayangi saya gitu. Jadi sebagai imam saya, jadi
istilahnya kepala rumah tangga saya gitu. Jadi apa ya, saya merasa Mas Rama ini, kenapa saya pilih Mas Rama sebagai suami saya, karena saya yakin Mas Rama juga sama seperti pria lain pada umumnya. Tuhan menciptakan kita sama dengan kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangan itu ada karena Tuhan mau orang lain menjadi kelebihan untuk diri kita. Begitu juga sebaliknya. Kelebihan diciptakan Tuhan ada dalam diri kita untuk mengisi kekurangan orang lain. Maka itulah sama.